Puji Tuhan. Kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Terlebih sebelum kita mulai ibadah kita sungguh bersyukur juga atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan buat bangsa Indonesia. Dan tanda ucapan syukur kita sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Indonesia Raya. Tanda penghormatan kita buat bangsa kita, terlebih kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan sama-sama Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati bangsa kita dan kita semuanya. Dan kita akan mulai ibadah kita, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Puji Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih atas berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Semua semata-mata kita bisa berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau angkat pujian, ku menyembah dalam kudus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, di dalam kudusnya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik, kemana yang terjadi di sini? Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa kekuatanku.
sudah di antara kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan bila kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama Bapa. Karena kami percaya Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat kami yang mau datang Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dan ucapan syukur kami Bapa. Biar ini berkenan di mata Engkau Bapa. Ibadah ini berkenan Bapa di mata Engkau. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali para jemaat Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Sekarang telah tiba. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba. Dan pemerintahan
meresapi firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Segala masa depan, rancangan kami Bapa. Haleluya. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau jadi milik Engkau Bapa. Bukan milik si jahat, tapi kami mau jadi milik Engkau.
hikmat-Mu datang merendahkan hati kami Tuhan. Jikalau bangsa kami Tuhan pulihkan, jikalau bangsa kami Tuhan berkati, biarlah kami dari diri kami sendiri belajar untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai seluruh bumi dipenuhi kemuliaan-Mu. Biarlah lewat setiap pribadi kami Tuhan, ketika kami semakin hari atas setiap kehidupan kami, terlebih bangsa-bangsa kami boleh menjadi berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, terlebih di sekitar kami Tuhan. Biarlah terus firman-Mu Tuhan termateraikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong dan jamah, bahkan pimpin hati kami, kehidupan kami, agar kami boleh setia di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Buat sore hari ini kami sudah menaikkan segala ucapan syukur kami atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Maka kami sungguh rindu Tuhan, firman-Mu biarlah Engkau tabur Tuhan di dalam kehidupan kami, dan bekerja firman-Mu dalam pribadi kami, dan kami semakin hari semakin dewasa Tuhan untuk melewati hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati Bapak Gembala yang akan menabur setiap firman-Mu. Biarlah Tuhan kuatkan, mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan berjalan bersama-sama dengan firman-Mu, disertai pimpinan oleh Roh Kudus-Mu. Berkati semua kami yang ada, dan biarlah kami boleh belajar menghormati firman-Mu. Memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, terlebih keheret Tuhan yang sudah membawa kami masuk dalam pujian. Tuhan berkati masa depannya, berkati Tuhan kehidupannya, bahkan pelayanannya. Tambah-tambahkan terus hikmat marifat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami duduk diam menghormati kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita masih suasana memperingati semangat semarak kemerdekaan negara kita yang kalau jatuhnya hari Sabtu kemarin tanggal 17, dan mungkin berlanjut dengan hal-hal yang dimeriahkan oleh setiap warga atau kampung-kampung yang ada ya. Jadi banyak jalan yang ditutup ya. Kita juga mungkin ikut menyemaraki semangat itu saudara ya. Tapi saya lihat puji Tuhan saudara bisa hadir, sekalipun kita tidak seramai yang kita harapkan, tapi saya percaya nanti juga semangat semaraknya 17-an itu bisa juga kita rasakan bersama-sama di gereja ini. Setelah khotbah nanti kita ada perlombaan kecil-kecilan ya. Jadi tapi kita hormati dulu firman Tuhan. Jangan mikirin lomba nanti menang hadiah ya. Akan apa, minum apa, dapat apa ya. Tapi konsentrasi dulu kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dalam surat atau Injil Yohanes pasal 8. Kita mulai dari ayat 30 dan seterusnya. Ya, Yesus memberikan tentang kemerdekaan ini. Ya, kebenaran yang memerdekakan kalau lembaga Alkitab. Ya, baik. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak dapat tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu nats di mana orang-orang Yahudi tetap menantikan namanya Mesias, tetap berharap datangnya Mesias, di mana Mesias itu adalah membawa kemenangan, membawa kemerdekaan bagi orang-orang Yahudi.
sampai sekarang ya. Jadi mereka tetap berharap dan berjanji akan nubuatan itu. Sesungguhnya firman Allah sudah katakan, dan Yesus itulah kebenaran, dan kebenaran itu adalah pribadinya. Ya. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu datang dan firman itu menjadi manusia. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menyatakan tentang kemerdekaan. Kita tahu kalau kita bicara arti merdeka adalah, kalau secara umum kemerdekaan adalah merupakan satu pencapaian ketika dalam sesuatu yang terikat atau dijajah atau mengalami dengan namanya tekanan ya. Kita lebih persempit lagi, lebih perkecil lagi kalau bilang orang merdeka. Kalau kita tahu contohnya mungkin bosnya galak banget atau orang tuanya galak banget. Tiba-tiba bapaknya nggak ada di rumah, rumah, lalu orang anaknya bilang merdeka, bebas gitu kan. Kenapa? Karena merasa selama bapaknya ada di rumah dia tertekan. Tapi waktu bapaknya nggak ada, dia merdeka. Atau bosnya lagi galak, biasa kalau di perusahaan. Ya, jadi luas, secara umum banyak kita gambarkan tentang kemerdekaan itu. Tetapi sesungguhnya Yesus katakan, kalau kita lihat arti sesungguhnya kemerdekaan itu dalam sudut pandang rohani, maka Yesus katakan kita itu merdeka bukan karena kebebasan hak kita, bukan karena kebebasan keinginan kita, tetapi di sini menyangkut tentang kebebasan di mana kita dibenarkan, kita dimerdekakan dari dosa. Nah, saudara, ini memang luas sekali kalau kita bicara tentang dosa ya. Kalau dalam bahasa terjemahan lainnya itu harmatia. Harmatia itu artinya tidak tepat pada sasaran. Jadi perbuatan dosa itu, kalau sikap kita, perbuatan kita tidak tepat pada sasaran, maka itu namanya melenceng. Itu namanya keluar dari jalur. Nah, itu arti kata harmatia, berdosa. Nah, jadi Yesus katakan dalam ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, berarti kayak ada pengulangan kata benar-benar. Berarti ada yang istilahnya kalau pengulangan kata benar-benar merdeka itu artinya ada yang setengah-setengah merdeka, ada yang belum merdeka secara total lah bahasanya. Ya, kalau kita lihat dari penulisan bahasa ini. Nah, apa yang dimaksud dikatakan oleh benar-benar merdeka? Ya, artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan sesungguhnya dalam sudut pandang rohani, maka sudut pandang kekristenan, maka kemerdekaan itu adalah di mana kita mengalami dengan namanya kebenaran tadi. Ya, apa itu kebenaran? Mengalami kalau di Yesus katakan tadi, kita mengalami dengan namanya kebenaran itu yang dimana kita benar-benar dibebaskan dari dosa. Nah, pertanyaannya, saudara sudah bebas dari dosa? Ya. Siapa yang tidak pernah buat dosa? Semua masih berdosa. Ya. Masih dosa itu masih terus mengikat atau terus menggoda dalam hal, ingat baik-baik, itu dalam hal jiwa kita. Kalau roh kita itu sudah dibebaskan, maka dalam Yohanes pasal 3 Nikodemus bilang, Yesus katakan juga, kalau barang siapa yang tidak dilahirkan kembali dari air dan kebenaran, maka dia tidak dapat kerajaan surga. Apa yang dilahirkan kembali? Nikodemus seorang guru besar, seorang imam besar pada waktu itu, dia berpikir secara logikanya nggak mungkin saya lahir kembali dari rahim orang tua saya. Maka Nikodemus bilang begitu, bagaimana caranya? Tapi firman Allah katakan dia harus lahir dari roh dan air kebenaran, air kehidupan. Nah, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita dibaptis, ketika kita menerima Yesus, maka roh kita lah yang dilahirkan kembali. Maka Paulus juga bilang, yang lalu biarlah berlalu, yang baru adalah untuk kita ke depannya. Jadi
roh kita yang baru, tapi jiwa kita. Yakobus katakan kita dalam menantikan keselamatan jiwa. Ya 1 Petrus 1 ayat 9 juga di sana dikatakan dalam penantian jiwamu. Coba lihat ya dalam Yakobus pasal 1, kita mulai dari ayat 20. Kalau ya, surat Yakobus coba kita lihat. Maka kita perhatikan ayat-ayat ini supaya kita berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes surat Yakobus ya dikatakan di sana, kita mulai ayat 20 ya. Ayat 20 Yakobus pasal 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa apa? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita Yakobus bilang buang yang kotor. Apa sini masih suka ngomong kotor? 90% gak ada yang ngaku, tapi di dalam hatinya sering. Apalagi segala sesuatu yang jahat. Kalau kita bilang yang jahat, saudara, ya. Saudara ini kalau yang jahat itu, kalau bicara jahat mungkin kita pikir membunuh. Surat 1 Yohanes bilang apa? Ya, kita itu kalau benci, ya, punya akar kebencian. Kita bilang aku mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita. Apa dikatakan apa? Pembunuh. Kita kan seringkali berpikir jahat itu dalam kognitif kita, pemikiran kita, bahwa kejahatan itu selalu secara kriminal. Tapi kalau kita dalami ke firman Allah, banyak masih suka benci sama saudara-saudara. Aku nggak mau suka lihat dia. Ya, kita mengasihi Allah, haleluya, puji Tuhan. Pulang dari gereja lihat saudara kita, lihat nggak suka kita lihat saudara kita, aduh dia benci banget lihat dia gini-gini. Ya sama aja kita membunuh itu saudara. Ya, maka firman Allah katakan, biarlah kita mengasihi bukan karena perkataan, tetapi dengan perbuatan. Nah jadi saudara dikatakan Tuhan bilang buang segala yang kotor. Bagaimana kita kemerdekaan itu kalau kamu benar-benar merdeka? Tuhan bilang apa? Kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ayo, saudara lihat firman. Firman itu kebenaran, saudara. Firman itu yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwa. Jadi kalau kita bicara merdeka, semangat, haleluya, 17 Agustus merdeka. Saudara, kita semarak merdekanya yang kita pikirkan dapat hadiah, ikut lomba, apa mungkin dapat baju, dapat apa saudara? Semangat, wah merdeka, merdeka, merdeka. 17 Agustus saudara, haleluya. Depan Kim, atau mau dekat samping om sini. Ya. Masih muat. Saya lihat nih sudah lihat wajah-wajah semangat lomba. Ini terlalu jauh deh. Ya, lihat. Kemerdekaan itu membuat kita bebas. Kemerdekaan itu membuat kita lepas. Tadi saya bilang. Tapi kalau kita lihat dari ini, sebab itu buanglah segala yang kotor, yang jahat, ya, yang begitu banyak. Terimalah firman dengan lemah lembut. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita memang mau benar-benar merdeka secara pandangan rohani, maka bereskan dulu nih hati kita nih, jiwa kita nih, kita beresin pelan-pelan. Maka kemarin saya bilang sama Bu Tari, waktu kita di Rayon, di Pluit, diundang,
ya bukan karena kita diajak makan tidak, saudara, karena diundang, kita juga nggak minta, ya. Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kemerdekaan yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita ngerti, kalau itu hanya sebatas sampai di ucapan dan semangatnya itu aja, maka ayat yang Yesus katakan kepada orang-orang pada waktu itu, kalau kamu benar-benar anak-anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Jadi ada sesungguhnya kemerdekaan itu, ada yang arti sesungguhnya kemerdekaan itu, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam praktisnya kita, dalam prakteknya kehidupan kita sekarang ini, kemerdekaan itu, kalau kita benar-benar merdeka, ya, bukan hanya sekadar ucap, kalau semangat saya bilang merdeka, pasti semerdeka. Ya. Mereka isi kemerdekaan itu. Sama kalau kita lihat dalam sebuah perjuangan bangsa kita ini. Mereka isi kemerdekaan dengan apa? Semangat, ya kan? Ya, kita isi kemerdekaan ini kita perayakan karena apa? Karena sudah menerima hasil. Karena kita sudah mencapainya, kita nggak ikut lagi pegang bambu runcing. Kita nggak ikut lagi dengan istilah tembak menembak, ya kan? Kita taunya merayakan, merdeka, coret sini, pada ikut Pak merayakan. Ya nggak salah sih, namanya perayaan kan. Ya saudara ulang tahun dirayakan kan? Ya kalau yang mampu dirayakan, kalau yang nggak biasa ya sama. Tapi bangsa kita dirayakan ulang tahun bangsa kita merdeka. Nah, kita kembali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kemerdekaan yang Tuhan bilang kepada kita, kepada orang-orang pada waktu itu, murid-murid pada waktu itu, bahwa harus benar-benar kita isi kemerdekaan itu. Kita harus sadar kalau memang benar-benar anak itu memerdekakan kamu, maka kamu merdeka. Tapi pertanyaannya kita, Bapak Ibu, kita sudah merasa merdeka belum? Udah, karena apa Yesus. Tapi kehidupannya masih ada yang kotor, masih suka ngomong kotor, ya kan? Masih suka ngomong yang jahat, masih suka berbuat jahat, masih juga suka nipu sana nipu sini. Ya itulah kadang-kadang kita manusia. Makanya Tuhan bilang benar-benar kita itu dimerdekakan. Kalau kita benar-benar dimerdekakan, maka firman Tuhan katakan, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Ya, terima firman Tuhan. Kita bukan mendengar firman Tuhan, maka saudara kadang-kadang kalau kita mau terima firman Tuhan ya dengan lemah lembut, Tuhan bisa pakai siapa aja kok. Bukan harus kita punya gelar setinggi-tingginya pendidikan kita. Siapa aja bisa Tuhan pakai. Ya, Tuhan bisa pakai kita. Karena apa? Firman itu bekerja dalam hidup kita. Kalau kita banyak belajar firman, bagaimana supaya roh jiwa kita diisi oleh kebenaran firman Allah, dan firman itu tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi benar saudara, ya. Kita tidak hanya sebatas pengetahuan, itu berulang kali saya sampaikan. Kita jangan kita tahu firman hanya penyampaian, hanya suka kita menyampaikan, tapi kadang-kadang firman itu ya, firman Ibrani katakan pedang bermata dua, satu di sisi buat jemaat, satu di sisi buat hamba Tuhan. Makanya saya sekolah sampai tingkat 2, kalau kami sampai belajar, sebenarnya bawa firman Tuhan itu gampang saudara, dosanya paling berat. Ya, salah saudara ngertiin, salah di hadapan Tuhan. Makanya kita namanya penyampaian firman Allah itu harus benar-benar belajar. Dan kita berdoa, bukan asal kita sampaikan aja, tapi saudara kadang-kala kita lupa bahwa banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kita kembali kepada surat Yohanes tadi, bahwa dikatakan kamu benar-benar merdeka, ya. Yang pertama kita bilang, kita bisa katakan kemerdekaan itu tercapai, bisa Tuhan berkuasa atas hidup kita karena ada firman, ya, karena ada firman Tuhan kita dimerdekakan, karena kuasa firman itulah yang memerdekakan. Yang kedua saudara, kalau kita lihat dalam surat 1 Korintus dalam pasal pertama
Ya, dikatakan begini, kita lihat di ayat 20, dari ayat 20 ya, 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan gini, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Terus lanjut, oleh karena dunia ini dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Aduh, bingung lagi nih saudara. Lanjut sampai seterusnya ayat 22. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Ya kan, ini jadi orang-orang yang istilahnya berusaha mencari kebenaran. Sehingga Paulus bilang, sekalipun orang yang berhikmat, orang yang pintar, orang yang pandai terhadap Injil, dibilang itu menjadi kebodohan. Ya, hikmat dunia ini jadi bodoh. Tapi kalau kita bilang, wah kita bodoh, ngapain kita sekolah tuh jadi bodoh, nanti marah, salah lagi ngomongnya kan. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah di mana kita mempunyai kebenaran. Kebenaran itu, hikmat Allah itu yang bisa pakai kita sebagai anak-anaknya, yang bisa memberikan kita kemenangan dan kemerdekaan. Pertanyaannya, jadi bagaimana kita caranya supaya kita dipakai Tuhan? Bukan kita supaya jadi bodoh, tidak. Maksud bukan halnya, jangan salah menafsirkan saudara ya. Ayat ini supaya benar-benar kita merendahkan diri kepada Allah, maka kita benar-benar merdeka. Yang kedua yang saya mau katakan, karena hikmat Allah, saudara. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena banyak pelayanan kita, bukan karena kepintaran kita, ya, bukannya hebatnya jam terbang kita pencapaian dalam segala sesuatu. Karena hikmat Allah yang menyelamatkan kita. Paulus ingatkan berapa kali ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Maka dikatakan tadi dengan murid-muridnya, kami adalah keturunan Abraham. Itu bagi mereka. Nah, bagaimana kita sekarang? Saudara, kita dijelaskan. Coba lihat dalam Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2. Ya, saya 10 menit lagi. Sampai jam 5 tadi. Efesus pasal 2, Bapak Ibu Saudara dikatakan, kita lihat dari ayat 11, dikatakan begini, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Lanjut sampai yang terus. Ini yang ketiga. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulunya jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang ketiga, kemerdekaan itu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan kepada kita oleh darah Kristus. Kita ini sebenarnya nggak masuk hitungan orang-orang Israel. Yang dijanjikan dalam Alkitab Keluaran itu orang-orang Israel. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai sekarang orang Israel, ya kalaupun saya ikut media sosial, media TikTok atau media sosial, ada salah satu tokoh agama yang mengatakan sampai sekarang ini Israel gak akan mungkin kalah. Kalau Israel kalah maka kiamat. Ya, dan kita pikir-pikir, wah, dalam pandangan kita sombong amat sih. Ya, mungkin ada emoji yang selalu dikirim sama teman saya, sombong amat, sombong amat. Yang merasa ketawa itu biasanya dia yang ini. Sombong amat. Ya memang itu janji Tuhan kepada bangsa Israel.
Makanya sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di zaman sekarang, bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab, kita bisa saksikan apa yang terjadi di hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu pertama tadi melalui kuasa firman, kebenarannya, yang kedua melalui hikmat Allah, yang ketiga melalui darah Kristus. Maka kebenaran itu yang memerdekakan kita, yang membawa hidup kita benar-benar merdeka. Kalau kita benar-benar merdeka, hargai 3 hal ini tadi, saudara. Diajarkan kepada firman Allah, buang yang kotor, buang yang jahat, hargai darah Kristus, hargai hikmat Allah. Jangan kita merasa kita hebat segala sesuatu. Tanpa hikmat Allah kita tidak punya apa-apa. Kita bukan menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, jadi isi kemerdekaan itu, hargai karya Kristus. Jadi kalau memang benar-benar kita sungguh-sungguh merdeka, tak mungkin berpikir, ya hidup begini-begini aja, udahlah santai-santai aja lah, inilah yang penting mah. Itu kan menurut cara pandangnya kita, saudara. Tapi kalau kita kembali kepada firman Allah, maka kebenaran itu benar-benar memerdekakan. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Nah, pertanyaannya kalau itu balik kan tadi kepada orang keturunan Abraham, keturunan orang Yahudi, keturunan Yunani, Paulus jelaskan, kita yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya dan saudara, kita sudah mendapatkan hak yang sama sekarang, menjadi orang-orang yang merdeka karena Kristus yang memerdekakan kita. Amin. Ya, kemerdekaan itu memang menjadi sesuatu yang kalau dibilang dalam bahasa apa namanya, pendidikan atau apa, secara eksplisit, secara data, secara fakta, secara kebenaran, secara sejarah apapun, kalau disuruh pandangkan, kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi kewargaan kerajaan sorga. Jadi kita bukan lagi orang-orang yang artinya yang tidak lagi yang menjadi orang yang jauh. Tapi kan ada pertanyaan yang tadi, ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan, jika anak itu benar-benar memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Kristus adalah firman, kebenaran itu adalah firman, dan hikmat Allah itu dan Allah itu sendiri, dan darah Kristus yang membuat persatukan kita. Jadi secara doktrin gereja kita, secara doktrin Alkitabiah, maka kemerdekaan itu Tuhan sudah kerjakan buat kita. Tuhan sudah nyatakan kemerdekaan itu. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya tuh tergantung dari mana respon kita. Kita bilang aku udah merdeka tapi mulutnya masih kotor. Aku sudah merdeka tapi masih suka berbuat jahat. Ya. Wah, so suci nih Pak Pendeta nih. Macam bersih aja Pak Pendeta. Kadang-kadang kayak gitu. Gak usah lihat orang lain lah, saudara. Lihat diri kita sendiri dulu. Kita seringkali menilai orang lain, kita seringkali mengacai orang lain tanpa kita berkaca dalam diri kita sendiri. Ya. Terus kalau kita nilai orang, kita maunya apa? Gitu. Tuhan bilang kan jangan menghakimi. Tapi di sini kita diajar, diingatkan, disadarkan supaya kita berbalik. Jangan suka lagi berbuat kotor. Ya. Jangan suka lagi perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Apalagi hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor. Banyak kalau kita lihat dalam Galatia 5 itu tentang kedagingan. Banyak sekali, saudara. Tapi ya kadang-kadang, waduh, gimana Pak, satu hari mana nggak mungkin. Saya memang bisa Pak, satu hari begini, kita yang begini. Ya itu makanya Tuhan tahu kita ini dari debu tanah, kita nggak kuat, satupun orang yang nggak kuat. Tapi firman Allah katakan, aku akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Jadi kita ini dalam perjalanan hidup kita ada Roh Kudus yang menuntun kita, bukan kuat gagah kita.
pendeta, siapapun saudara. Daud aja bisa jatuh. Siapa lagi? Banyak yang jatuh. Salomo aja juga bisa jatuh. Dulu awalnya baik, ya kan? Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh kita yang jatuh. Tapi Tuhan berkenan kepada dia, diangkat. Karena apa? Karena ada perkenanan Tuhan, karena ditolong oleh Roh Kudus itu. Sehingga perjalanan kita gereja Tuhan sampai hari ini, mari kita benar-benar berjalan menurut berjalan bersama apa yang Roh Kudus kerjakan buat kita. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, dan kita harus percaya ke Roh Kudus. Ya sampai pimpinan ketua kita kemarin kami ikuti 17 ibadah seluruh hamba-hamba Tuhan di DKI ini, DKJ sekarang. Pimpinan ketua kita bilang, marah sekali, bilang sampai tokoh yang hebat itu, yang terkenal zaman, ya mungkin dia bisa membuktikan kemegahannya, dia seenak-enaknya aja ngomong karismatik sesat. Enak banget ngomongnya. Ya dia seorang tokoh yang terkenal. Ya kan, kalau bilang kita gereja sesat, kenapa pemerintah harus keluarkan lembaga hukum? Ya, kita nggak bisa menghakimi lah dalam sisi apapun, ya. Apapun yang kita hadapi, apapun dalam perjalanan hidup kita, Tuhan ajarkan kita doktrin dan praktisi. Ingat doktrin kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan. Praktisinya, tinggalkan hal-hal yang kotor, tinggalkan hal-hal yang jahat. Itu prakteknya kita dalam perjalanan, praktek kita yang terus kita jalani, kan? Tapi doktrinnya, pengajarannya, kita dimerdekakan oleh Kristus. Tapi dalam praktisinya, prakteknya, saudara, Tuhan ajarkan buang hal-hal yang kotor. Ya, apalagi kalau sudah lata, paling gampang banget gitu. Dulu ya saya juga nggak ngerti bahasa alay sekarang. Istilah apa tuh namanya tuh, ya maaf saya pakai itu, saya juga nggak ngerti sebenarnya. Ada istilahnya katanya anjir itu katanya kasar atau apa tuh, saya nggak ngerti. Saya nggak ikut alay, nggak tahu artinya apa. Tapi unik aja sih bahasa alay itu, hanya bahasa gaul sekarang gitu ya. Tapi ada kata dia bilang anak anjing lah, inilah anjing lah atau apa gitu. Ya kan, jadi kasar gitu loh, tanpa dan lata seringkali kita dengar anjir. Ya, karena kita orang Kristen, kita orang yang dalam praktisinya Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita berjalan dalam kebenaran, supaya kita benar-benar merdeka. Mari kita belajar, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Udah jam 5 masa imannya, dan melalui hikmatnya dan juga melalui darahnya. Kita gambarkan tentang Tritunggal Allah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus lah yang memerdekakan kita sehingga kita benar-benar merdeka. Itulah firman Allah kepada kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Naikkan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Abba Bapa, Allah Bapa, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. 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 Abba
mendengar kebenaran firman dari Allah kami. Kiranya itu suatu pedoman untuk kami hari-hari akan kami lalui. Terima kasih Tuhan. Tanamkanlah firman yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala kami dalam hati pikiran kami masing-masing. Ya, Kami selalu berjalan dalam jalan kebenaran. Tuhan, ya, kami juga terima kasih atas kemurahan Tuhan telah memberikan kami kekuatan bisa berkumpul di dalam gereja Tuhan. Amin. Dan telah berikan kami kesehatan, ya. memberikan kekuatan jauh dari sakit penyakit. Amin. Begitu juga Tuhan, kami juga berterima kasih Ya, karena kami yakin Tuhan tetap memelihara kami. haleluya. Karena kami datang ke dunia ini bukan kehendak kami, kehendak Tuhan. Burung-burung di udara ya Tuhan pelihara, apalagi kami yang hadir dalam Ya, jalan Tuhan, tetap Tuhan pelihara kami. Tuhan kasih. juga dengan keluarga-keluarga, jemaat-jemaat dan semua yang hadir di sini. Berkatilah keluarga jemaat-jemaat dan anak-anak mereka. Haleluya. Supaya semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dan berilah kemudahan-kemudahan berkat rezeki yang banyak. Begitu juga pendidikan, pekerjaan, berkatilah semua. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa orang-orang yang belum sempat hadir Tuhan. Ya, Kiranya Tuhan berikanlah mereka kesempatan, kasih. janganlah mereka hilang dari ikatan kami Tuhan. Dapat satu domba pun hilang, Tuhan akan kecewa. Tuhan, janganlah hilang hati mereka supaya mereka bisa berkumpul sama-sama dengan baik. Karena akhir-akhir zaman ini banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali yang menghina-hina jalan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya semua itu bisa diatasi dengan iman kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahkannya untuk gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan kami, karena itulah persembahan yang terbaik bagi kami. Tuhan, begitu juga berkatilah gereja kami ini Tuhan. Kami tahu banyak orang-orang sekitar sini merasa ini, tapi itulah karena Tuhan sebelum Tuhan telah berkata, dunia sebelum kamu dibenci, dunia Tuhan membenci Tuhan. Jadi kami yakin dan percaya, kami selalu berjalan dalam kebenaran, selalu iblis selalu mengganggu untuk memperjauhkan kami dari Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus telah memimpin kami. Kami yakin setiap kami langkah selalu dosa di depan kami, tapi Roh Kudus selalu menjaga kami, menolong kami. Tuhan, kalau saudara-saudara kami ada yang kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus penyakit-penyakit yang mereka rasakan sembuh. Begitu juga dengan saudara-saudara yang ada di rumah sakit yang tadi bisa kami sebutkan. Kiranya Tuhan berkatilah obat-obat dan berilah mereka kesembuhan. Semuanya ini dari Haleluya. kami tahu dalam nama Yesus penyakit-penyakit sembuh. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam nama Yesus dan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita jalankan, saudara, kita ada pengumuman aja. Kita akan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita setelah doa berkat nanti setelah kita ini, maka kita akan sedikit ada perlombaan ya. Baik, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Pengumuman yang pertama, pengumuman sampai bisa di slide atau gimana? Slide aja. Ya, slide.
suaranya, Mike. Ada suara. Ya, sambil menantikan informasi dari minggu keempat, rencananya hari Senin, masih minggu keempat ya, rencana mungkin tanggal 25. Saya berharap semua pemain musik dan worship leader secara khusus ya akan ada, semoga bisa. Tadinya si Pak Yohanes minta hari Senin depan, takutnya karena kita belum siap, jadi takut ada informasi nggak tanggal Senin ini atau mau Senin depan? Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Kita bersama. Bagi nama Tuhan, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu serahkan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini. Berkat Tuhan menyertai umat-umat-Mu. Pelihara, jagai senantiasa, beri kesehatan, beri kekuatan. Mampukan umat-umat-Mu melewati hari-hari yang dia hadapi, semuanya karena kemurahan Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersuka cita bersama-sama merayakan kemenangan, kemerdekaan bangsa kami. Bukti di mana Tuhan Engkau sudah memberikan kemenangan bagi bangsa kami. Dan bela sukacita ini kami rasakan bersama-sama melalui perlombaan yang ada. Serta juga perjalanan kami pulang nanti tiba dengan tidak kurang satu apapun. Sekarang saudara, marilah angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan bawalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan, penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.